Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Hidayat. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 17190023. Nama saya Deden Ramdhani, NIM saya 171900011. Perkenalkan, saya Denny Mulyana, NIM saya 171944. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu distribusi frekuensi. Pertama, apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah sebuah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas, interval, dan kategori tertentu. Istilah distribusi frekuensi, yang pertama ada kelas, yang kedua ada batas kelas, yang ketiga ada panjang kelas. Apa itu kelas? Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Lalu, apa itu batas kelas? Batas kelas adalah batas nilai dari tiap kelas yang dalam sebuah distribusi. Lalu, apa itu panjang kelas? Panjang kelas adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang, lebar, ukuran dari tiap-tiap kelas yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelas. Nah, setelah itu, apa aja sih istilah-istilah yang ada di distribusi frekuensi? Yang pertama ada frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Lalu ada yang disebut dengan nilai tengah. Apa itu nilai tengah? Nilai tengah adalah bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara merata-ratakan batas kelas yang bersangkutan. Untuk rumus dari nilai tengah yaitu batas bawah ditambah batas atas kelas dibagi 2. Nah, untuk setelah ini kita akan menjelaskan apa itu tabel, seperti apa sih tabel distribusi frekuensi yang akan dijelaskan oleh Abdurrahman. Saya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi 2, yaitu data tunggal dan data berkelompok. 1. Tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Berikut contohnya. Dilihat dari perbedaannya, yaitu dilihat dari nilai. Misalnya ini ada 50, 60, 70, 80, 90, 100. Untuk perbedaan data tunggal data kelompok biasanya dibedakannya itu dengan mudahnya itu dengan melihat nilainya. Untuk nilai data tunggal biasanya nilainya 1. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi data kelompok merupakan tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. Berikut contohnya. Untuk nilai misalnya ini ada 22 sampai 26, ada 27 sampai 31. Perbedaannya bisa dilihat dari nilainya. Tabel distribusi frekuensi data kumulatif merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dibedakan menjadi 2, yaitu frekuensi kumulatif atas, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. 2. Frekuensi kumulatif bawah, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. Tabel distribusi frekuensi data relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka presentasi. Untuk rumus nilai presentasi yaitu P persen presentasinya, frekuensi dibagi jumlah data dikali 100, atau F per N dikali 100. Berikut contoh distribusi frekuensi data kumulatif. Saya akan menjelaskan pengertian grafik. Grafik adalah suatu gambar yang disajikan untuk menyajikan informasi yang lebih dinamis dan informatif serta menarik. Fungsi grafik yaitu membantu penyajian data sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jenis-jenis grafik yaitu ada grafik batang. Grafik batang adalah grafik yang paling banyak digunakan. Jenis grafik ini memiliki banyak bentuk.
Lalu tipe-tipe data yang dapat disajikan dalam bentuk grafik ini adalah proporsi dan beberapa populasi, menggambarkan perkembangan suatu data, perbandingan individu dalam satu kelompok. Proporsi dalam beberapa populasi yaitu jenis data yang disajikan dalam bentuk grafik ini, di mana masing-masing populasi akan diwakilkan oleh satu batang. Lalu menggambarkan perkembangan suatu data, biasanya perkembangan ini digunakan di grafik garis, namun bisa digunakan di grafik batang ini. Lalu ada perbandingan individu. Perbandingan individu juga meskipun dengan grafik batang, perbandingan ini dapat disajikan oleh gambaran setiap orang akan diwakilkan oleh satu batang. Lalu ini contoh grafik batang. Lalu ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran itu umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk presentasi visualisasi. Pada grafik lingkaran memiliki banyak sekali karakter yang unik dan enak dilihat. Itu contohnya seperti pizza kayak gitu, bulat. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya ya tentang jenis-jenis grafik. Yang pertama ada grafik garis, yang kedua ada grafik titik, yang ketiga ada grafik radar. Oke. Yang saya bahas di sini adalah tentang grafik garis. Grafik garis pada umumnya digunakan untuk menyajikan data berupa tren atau perkembangan suatu informasi dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan grafik garis, kita dapat melihat adanya sebuah tren menaik atau menurun pada suatu data dalam waktu tertentu. Oke, untuk contohnya di sini bisa kita lihat ya tentang grafik produksi beras Kecamatan X. Nah, untuk pada tahun 2000 terdapat grafik di titik 50. Pada 2001 ada penaikan 10 jadi 60. Nah, seterusnya seperti itu, maka akan terjadi antara grafik menaik dan grafik menurun. Oke, yang kedua grafik titik. Grafik titik juga merupakan salah satu grafik yang dapat digunakan untuk menyajikan data tren. Namun dibandingkan dengan grafik garis jauh lebih baik dibandingkan grafik titik. Namun akan sangat cocok digunakan untuk melihat sebaran data. Untuk contohnya nih di sini sudah ada ya grafik titik. Nah ini nih. Oke, yang ketiga grafik radar. Grafik radar adalah salah satu grafik yang digunakan untuk melihat sebaran data. Umumnya juga disebut sebagai grafik laba-laba. Terkadang untuk melihat pancaran suatu data atau yang disebut sebagai outlier, grafik ini sangat cocok digunakan. Contohnya seperti sekolah. Nah, untuk sekolahan atau kampus juga menggunakan grafik radar. Bisa kalian lihat di sini nih, terdapat grafik daftar nilai peserta. Nah, mulai dari 0, 20, 40, 60, 80 sampai 100. Ini yang digunakan namanya grafik radar. Nah, seperti itu tuh ya guys ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kata ataupun dari penjelasan, karena kami juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.